Selain itu, dalam proses seleksi P3K banyak honorer yang mengalami downgrade atau tidak dapat menggunakan ijazah S1 untuk pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan P3K kali ini? Informasi kita tujukan bagi rekan-rekan yang dinyatakan downgrade. Wajib menyimak informasi penting ini dan bagaimana caranya supaya rekan-rekan dapat upgrade ke S1 kembali. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dari Kepres 11 2025 dari hasil 2024 ya, hasil penetapan gaji terbaru untuk P3K, ini kita dapati selisih yang cukup signifikan antara rekan-rekan yang downgrade dari S1 menjadi SMA alias yang turun status ya Bapak Ibu, karena formasi tidak ada. Ini lumayan cukup banyak ya selisihnya, di mana yang gaji seharusnya mereka terima gaji pokok itu 3.203.600, ini hanya menerima Rp2.511.500. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi berkaitan dengan downgrade dan informasi lainnya yang dapat kita simak bersama. Informasi pertama yaitu berkenaan dengan rekan-rekan yang downgrade. Ini adanya kenaikan gaji berkala ya bagi rekan-rekan yang memang sudah menjadi full time sejak periode awal. Nah, di sini kami khusus di Kepulauan Riau ada dua pengangkatan full time, yaitu di periode 1 Maret, kemudian TMT-nya ya sampai dengan 20 Februari 2030, dan yang gelombang kedua yaitu yang TMT 1 September 2025. Nah, bagi rekan-rekan ini ada ketentuan bahwa kenaikan gaji dilakukan setelah masa kerja 1 tahun. Nah, ini kita dapat lihat dari Kepres tadi bahwa bagi rekan-rekan ini, nah ini ya, mendapatkan kenaikan gaji dari 2.511.500 menjadi 2.551.100 setelah masa kerja golongan itu 1 tahun. Jadi memang ini dikhususkan ya, khusus untuk SMA saja ataupun D1, di mana rekan-rekan ini langsung naik gaji pokok ya sebesar sekitar 50 ribuan untuk masa kerja 1 tahun saja. Untuk selanjutnya rekan-rekan baru bisa naik gaji lagi setelah 2 tahun. Ya, berbeda dengan golongan lain termasuk golongan S1 ataupun golongan 9, mereka baru akan naik gaji nanti setelah masa kerja 2 tahun. Nah, kita lihat edarannya Bapak Ibu. Nah, edaran ini kami sampaikan agar rekan-rekan yang berada di luar Provinsi Kepulauan Riau juga mengetahui bahwa harusnya BKPSDM Bapak Ibu menerbitkan ini ya, karena memang ini sudah waktunya sekitar 1 tahun bagi rekan-rekan mempersiapkan berkas untuk persyaratan penambahan ya, kenaikan gaji berkala bagi golongan 5 ataupun yang SMA ataupun yang D1 untuk dapat naik gaji pokok sebesar Rp50.000 saja. Nah, di mana ketentuan yang dapat dijadikan acuan adalah sesuai dengan keputusan Permen PAN RB ya nomor 7 tahun 2023 pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, di mana disebutkan kenaikan gaji berkala khusus golongan 5 itu pertama kali diberikan setelah 1 tahun ya. Jadi khusus golongan 5 saja. Kemudian penilaian kerja dari 1 tahun itu paling rendah harus bernilai baik. Kemudian gaji berkala untuk golongan 5 untuk periode selanjutnya ini nanti diberikan sesuai dengan ketentuan, yaitu setelah 2 tahun. Jadi 1 tahun itu hanya untuk tahun pertama saja. Nah, untuk kami di Kepulauan Riau ini rekan-rekan diminta mempersiapkan berkas di aplikasi Silat ya, aplikasi internal Pemda Kepulauan Riau dalam melengkapi berkas-berkas lainnya. Nah, tentunya rekan-rekan yang berada di daerah lain, sekali lagi kami menghimbau agar dapat berkoordinasi dengan Pemdanya agar tidak ya melewatkan kenaikan walaupun hanya sedikit ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi kedua ini berkaitan dengan rekan-rekan downgrade tadi. Bagaimana sih regulasinya untuk rekan-rekan ini naik status kembali menjadi S1? Karena kita ketahui selisihnya cukup banyak ya. Gajinya tadi berapa selisihnya? Dari 3.200.000 dengan 2.500.000. Nah, ini sekitar 700.000 ya selisihnya. Nah, informasi yang dapat kita sampaikan di sini sebagaimana dimuat di laman JPNN bahwa P3K paruh waktu dan downgrade harus kompak memperjuangkan regulasi peningkatan status penuh waktu. Ini khusus yang paruh waktu. Namun bagi rekan-rekan yang full time itu juga sama ya, itu juga sama. Mereka juga ada yang downgrade, namun bagi penuh waktu adalah
mendapatkan kenaikan gaji tadi. Tapi kalau paruh waktu tentu tidak ya. P3K paruh waktu yang downgrade merupakan istilah untuk penyebutan honorer database BKN yang seharusnya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun lantaran terbatas formasi yang full time, maka mereka masuk skema P3K paruh waktu. Nah, istilah P3K downgrade juga untuk honorer yang saat melamar P3K terpaksa menggunakan level ijazah yang disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Misal, yang bersangkutan sebenarnya punya ijazah S1 tetapi karena formasi terbatas maka menggunakan ijazah SMA. Menurut Sekretaris Jenderal Honorer ya, Tahir Lambang Susanto, P3K paruh waktu dan downgrade merupakan kelompok ASN yang prematur. Kedua kelompok tersebut masih belum mendapatkan kesejahteraan layaknya ASN P3K full. Itu yang sejak awal saya kejar, regulasi yang berbunyi memprioritaskan paruh waktu dan rekan-rekan yang downgrade. Saat pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran ditambah adanya kebutuhan formasi, itu harus diperjuangkan. Jadi selanjutnya ketika rekrutmen P3K secara nasional nanti dibuka, maka mekanisme di SSCSN pun hampir seperti seleksi sebelumnya, di mana munculnya dalam akun itu pertanyaan apakah Anda ex-THK 2. Nah, nanti akan muncul juga diminta dalam akun itu adalah apakah Anda paruh waktu dan apakah Anda P3K downgrade. Nah, ini diharapkan agar rekan-rekan ini yang paruh waktu segera menjadi penuh waktu dan yang mereka downgrade dapat menyesuaikan diri menjadi P3K sesuai dengan kualifikasi yang awal. Nah, ini baik sekali Bapak Ibu ya bagi rekan-rekan yang memang mendapati status downgrade ataupun yang masih paruh waktu. Melalui mekanisme seperti itu, kata Lambang, pemerintah benar-benar akan memprioritaskan penyelesaian P3K paruh waktu dan P3K downgrade menjadi prioritas untuk kesejahteraan. Begitu juga bila ada pengadaan ASN P3K tingkat instansi, P3K paruh waktu dan downgrade pun menjadi prioritas kembali. Oleh karena itu, Lambang berharap semua ASN P3K paruh waktu dan yang downgrade jangan mudah terpecah karena suatu informasi ataupun pemberitaan. P3K paruh waktu dan yang downgrade berlatar belakang honorer R2 dan R3, R4 bahkan juga R5 yang harus bisa kompak dan solid. Kita sama-sama diparuh-waktukan ataupun mungkin sama-sama di-downgrade-kan karena memang formasi tidak ada. Maka perlu bersama-sama memperjuangkan status P3K penuh waktu dan peningkatan kesejahteraan menjadi S1 ya. Kembali ke kualifikasi sebelumnya. Bapak Ibu, sebenarnya masalah pembahasan downgrade khususnya ya, ini juga sudah sempat dibahas di awal-awal rekan-rekan menjadi P3K yang terpaksa harus mengikuti aturan downgrade ini. Nah, namun memang sampai saat ini belum lagi diangkat kembali. Ini sempat dibahas oleh Pak Mardhani Alisera ya dalam wawancara khusus saat pembahasan pengangkatan P3K penuh waktu saat itu. Mari kita simak kembali untuk mengingat informasi hal ini. Selain itu, dalam proses seleksi P3K banyak honorer yang mengalami downgrade atau tidak dapat menggunakan ijazah S1 untuk pendaftaran. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan penyesuaian grade pasca pengangkatan P3K Desember mendatang. Teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan, dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi. Sebelumnya